kembali lagi kita belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi. Nah, magnet itu apa? Magnet itu adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Jenis-jenis magnet berdasarkan kekuatannya itu ada 3. Yang pertama ada magnet permanen, di mana memiliki kekuatan yang tidak mudah hilang. Yang kedua, magnet sementara, yaitu memiliki sifat kemagnetan yang sementara. Yang terakhir, elektromagnet. Itu ketika suatu benda dialiri listrik, nanti akan menghasilkan gaya magnet. Nah, sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sama itu akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda itu akan tarik-menarik. Magnet juga memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda tertentu atau disebut benda magnetik. Nah, berdasarkan kemampuannya, magnet itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, kobalt, sama nikel. Yang kedua, paramagnetik, yaitu benda ketika ditarik oleh magnet itu lemah. Contohnya ada aluminium, platinum, sama magnesium. Yang terakhir ada diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tembaga, bismut, grafit, terus ada plastik juga. Nah, cara membuat magnet. Yang pertama itu ada digosok. Dengan menggosokkan benda magnetik seperti magnet batang ke benda logam searah secara berulang, seperti gambar yang pertama. Yang kedua, cara induksi. Melibatkan atau menempatkan benda logam di dekat magnet, membiarkannya terpengaruh oleh medan magnet. Yang ketiga adalah cara elektromagnetik, yaitu penggunaan arus listrik searah yang dialirkan melalui kumparan kawat yang melilit pada benda logam. Nah, di sini macam-macam magnet. Yang pertama ada magnet batang, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet tapal kuda karena bentuknya seperti kaki kuda, terus magnet U sama magnet lempengan atau lingkaran. Nah, sekarang kita belajar tentang arus listrik. Energi listrik itu biasanya dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jadi, energi listrik itu mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air. Oleh karena itu, kita menyebutkannya dengan arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik sederhana ini terdiri dari sumber listrik. Contoh sumber listrik ada baterai, aki, dinamo, generator. Nah, sekarang rangkaian listrik itu ada 2, rangkaian seri sama rangkaian paralel. Rangkaian seri itu membutuhkan sedikit komponen listrik. Jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Terus lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Itu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan bertambah pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Terus lampu menyala itu lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Kan tetapi membutuhkan banyak komponen listrik, karena kalau rangkaian paralel itu terdiri dari bercabang-cabang, sedangkan kalau rangkaian seri itu cuma terdiri dari satu cabang aja.
Nah, ini adalah energi yang dihasilkan dari berbagai pembangkit yang memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi yang berbeda. Yang pertama ada PLTB, yaitu menggunakan energi angin untuk menggerakkan turbin. Terus ada PLTA, itu memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Ada PLTBM, itu menggunakan panas bumi untuk menggerakkan turbin. Yang terakhir ada PLTS, itu menggunakan energi matahari atau sinar matahari yang diubah menjadi listrik. Nah, cara menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu dan cabut perangkat elektronik saat tidak digunakan untuk mengurangi konsumsi listrik. Yang kedua, hindari mode siaga karena perangkat tetap menggunakan listrik meski tampak mati. Yang ketiga, pilih perangkat hemat energi dengan sertifikasi untuk efisiensi yang maksimal. Jadi memilihlah lampu yang hemat energi. Jangan menggunakan lampu yang warnanya kuning itu. Terus gunakan lampu dengan daya dan ukuran yang sesuai sama tempatnya agar tidak boros energi. Kalau tempatnya itu ukurannya tidak luas, ya udah menggunakan ukuran lampu yang dayanya lebih kecil. Nah, pemanfaatan magnet, listrik, dan teknologi. Magnet itu memiliki peran penting dalam berbagai teknologi modern. Contohnya dalam sistem transportasi seperti kereta magnetik atau maglev yang digunakan di Jepang dan di Cina. Magnet biasanya digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan kereta tanpa kontak langsung dengan rel sehingga mengurangi gesekan dan memungkinkan kecepatan tinggi. Yang kedua, pemanfaatan listrik dalam teknologi itu contohnya smartphone dan komputer. Terus ada transportasi, itu digunakan dalam kendaraan listrik seperti Tesla Model S dan Nissan Leaf yang semakin populer sebagai alternatif ramah lingkungan atau gunakan motor listrik yang sekarang sedang tren. Terus yang keempat ada peran magnet dan listrik dalam komunikasi. Itu digunakan pada mikrofon dan speaker yang digunakan untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Juga digunakan sebagai Wi-Fi dan Bluetooth yang bergantung pada sinyal listrik yang dimodulasi untuk mengirim informasi. Sekian materi dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. See you, sampai pelajaran berikutnya.